Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6 hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran agama pada hari ini, ada baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Dan juga tidak lupa ibu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan COVID. Dan juga terus isi makanan yang bergizi ya nak. Jangan telat sarapan pagi karena itu sangat penting, terutama kalau kita ingin belajar di pagi hari ini. Nah, tanpa panjang lebar lagi, anak-anak silakan siapkan buku painya, buku tulisnya dengan memakai seragam hari ini yaitu putih merah seperti yang digambar di sini ya. Jangan lupa berhijab bagi yang wanita atau yang perempuannya. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai Quran surat Al-Kafirun. Quran surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat, di mana Quran surat Al-Kafirun itu menceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy, di mana ia itu ingin mengadakan perjanjian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak Rasulullah mengikuti agamanya. Tetapi alhamdulillah dengan diturunkannya Quran surat Al-Kafirun ini di ayat ke-6 telah dijelaskan dengan pasti bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka dari itu, karena Rasulullah berpikir bahwa Tuhan berhala-berhalanya orang Quraisy itu bukanlah Allahu Ahad. Nah, itulah yang namanya kejahiliaan di segi ketauhidan. Ketauhidan itu adalah segi kita di mana mempercayai bahwa Allah itu esa, Allah itu ahad, Allah itu satu, ya. Nah, di situ sudah sini sedikit ibu bahas mengenai Quran surat Al-Kafirun. Kalian juga sudah belajar kemarin tentang apa sih pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun, lalu apa arti Al-Kafirun, lalu di kota mana Al-Kafirun diwahyukan, terus mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir. Tadi sudah ibu jelaskan sedikit. Dan cara menuliskan Al-Kafirun sudah selesai semua dengan catatan untuk orang tua juga sudah ibu minta. Selanjutnya Nanda buka bukunya halaman 13. Nah, di sini ada banyak makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Di sini ada apa nak? Ada alam semesta dengan tata suryanya. Ini matahari dari Merkurius sampai ke planet terkecil itu namanya Eris ya. Nah, oke, di sini sudah selesai. Di sini ada beberapa gambar. Pertama, gambar gunung meletus. Kedua, banjir. Ketiga, ada kebakaran. Lalu yang keempat, ada gempa bumi. Nah, ini menurut Ananda adalah contoh apa? Contoh apa nak? Contoh hari akhir ya. Benar. Tapi bukan hari akhir. Kalau hari akhir itu adalah hari di mana kita itu semua peristiwa hancurnya alam semesta. Nah tuh, bukan bumi saja nak. Mana bumi? Nah, bukan bumi saja, tapi seluruh dari matahari sampai ke planet terkecil pun itu semuanya hancur. Kita semua kembali kepada Allah. Jadi bukan bumi saja ya kalau kiamat itu nak. Kalau ini apa? Ini kiamat juga namanya, tapi kiamat kecil. Kalau kiamat besarnya tadi itulah akan datang pada harinya di mana kita semua akan berhamburan dan seperti debu yang berterbangan, gunung-gunung yang berterbangan. Nah, insyaallah kan. Di sini ada nih menceritakan tentang Quran surat tentang hari kiamat. Coba anak-anak buka halaman 16. Sini baca ada Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Siapa yang sudah hafal? Ibu harapkan Ananda semua sudah hafal ya nak ya. Dibantu sama ibu.
atau sama Ayunda, boleh untuk menghafalkan ini. Di sini Ananda sebagai kegiatan literasinya setelah mengamati beberapa gambar tersebut. Nah, kegiatan literasinya Ananda semua membaca dari cermati bacaan berikut ini sampai kepada hari yang besar. Jadi, yang ini juga dibaca, di sini juga dibaca. Nanti kirimkan berupa video kepada ibu di grup bahwa Ananda membaca. Tolong ya mama, bunda, kakak yang sedang memperhatikan adiknya, tolong diberikan fasilitas untuk memvideokan, dibantu ya. Oke. Nah, ini nak cara bacanya. Ibu ingin sedikit menjelaskan sedikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Nah, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah ya. Jadi di sini sudah diceritakan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya Quran surat Al-Qari'ah yang artinya itu adalah hari kiamat. Di sini kita akan melihat betapa gunung-gunung itu bakal seperti bulu yang berhamburan dan manusia itu seperti laron yang berterbangan. Jadi banyak seperti berterbangan. Karena apa? Karena kita wafat semua, tidak ada tempat untuk kita bersembunyi. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang memiliki timbangan kebaikannya. Jadi dari sekarang kita tidak pernah tahu hari kiamat itu kapan datangnya ya nak ya. Untuk itu mari perbanyak kebaikan kita dengan berbakti kepada orang tua, berbuat baik dengan sesama saudara, dan juga menjaga hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kalau hubungan dengan Allah kita sudah tahu pasti. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, berpuasa, berzakat, itu rukun Islam. Ya, mengaji, berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu beberapa hal. Kalau orang tua itu sudah termasuk hablum minannas ya nak ya. Orang tua, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, lalu itu dengan makhluk Allah itu kita juga harus jaga kebaikannya. Agar apa?
agar nanti ketika di akhirat semua bersaksi bahwa kita pernah melakukan kebaikan. Bahkan tanah yang kita injak pun akan bersaksi apa saja yang kita lakukan di dunia ini, ya. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan dari Ibu. Jadi Ananda tadi membuat video sedang membaca. Lalu tugasnya adalah menuliskan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 11 beserta artinya di buku agama Islam. 1. Lalu tugas selanjutnya adalah Ananda mengamati gambar tersebut dengan memberikan pengamatan kalian mengenai salah satu gambar saja. Bukan empat-empatnya, salah satu. Pilih salah satu gambar yang mana kalian tertarik, bisa menjelaskan ini. Contoh nih, Ibu menjelaskan. Ibu ingin menjelaskan tentang banjir. Kalau menurut Ibu, banjir ini merupakan suatu kelalaian bagi manusia yang tidak bisa menjaga alam semesta, yang tidak bisa menjaga alam atau lingkungannya. Dengan apa? Dengan sembarangan membuang sampah, tidak menjaga penghijauan alam. Nah, inilah terjadinya kebanjiran di jalan raya. Dan ini suatu bentuk teguran bagi Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melakukan kerusakan. Di sini harus ada perubahan yang lebih baik lagi. Berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi, harus menjaga hutan, lalu melakukan reboisasi dengan penghijauan di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu Nak ya. Itu bisa kalian jelaskan nanti. Kalian tulis apapun itu. Bebas, mau yang gunung berapi, mau yang banjir, mau kebakaran, mau gempa bumi. Semuanya bebas pakai bahasa kalian. Maka dari itu tadi Ibu suruh baca terlebih dahulu. Sudah baca terlebih dahulu, Ananda tulis untuk latihan ya Nak, untuk latihan terus agar terbiasa menulis Arab-Arabnya. Menulis Arab ini agar bagus, dilatih terus. Lalu ini sedikit saja penjelasan dari kaliannya, sedikit saja. Tidak perlu panjang lebar seperti buat paragraf, beberapa paragraf, tidak perlu. Yang kalian jelaskan itu ini merupakan contoh apa sih? Kiamat apa sih? Hari akhir apa sih? Dalam bentuk bencana apa sih? Nah, boleh kalian ceritakan di sini. Dalam sedikit-dikitnya saja, sedikit paragraf saja nggak apa-apa, Nak. Sedikit kalimat, bukan sedikit paragraf, maaf. Ya? Paham ya? Jadi tugasnya pertama, tolong Ibu atau Ayunya dibantu adiknya untuk membuat video ketika Ananda sedang membaca, sedikit saja, tidak perlu panjang lebar. Lalu Ananda tugas selanjutnya menuliskan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 beserta artinya. Dan berikan pengamatanmu mengenai salah satu gambar yang ada di halaman 14 tersebut. Mungkin itu saja, Ibu tunggu tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya anak-anak, tetap semangat. Maaf kalau seandainya tugas hari ini agak sedikit berat atau sedikit banyak. Itu semua Ibu santai ya Nak. Kalian ngerjain tugasnya santai, tidak perlu terburu-buru. Kalau memang ada tugas lain dulu yang mau diselesaikan, tidak apa. Asalkan mengumpulkan tugasnya. Oh iya, nanti akan Ibu fotokan beberapa rekapan nilai ya. Pasti kalian sudah penasaran kan berapa sih sebenarnya nilai kalian kecuali ulangan. Kalau ulangan sudah tahu ya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.